Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين كفروا فيعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan kami yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Bapak Ibu kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan hadirnya dari masjid ini Bapak Ibu benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon bersyukur kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar berbeda ibadah. Dan bermohon bersyukur kita kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai dan kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih pada dunia yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Ali Imran ayat 56. Fa'amal ladzina kafaru, maka adapun orang-orang yang kafir, wa yu'adzibuhum, maka akan aku azab mereka azab dengan azab sadid yang sangat keras di dunia wal akhirah, dan di akhirat, wa ma lahum min nazirin, sedang mereka tidak memperoleh penolong. Ibu Bapak Ibu, luar biasa peringatan Allah kepada kita bahwa Allah pasti di sini Allah mengatakan akan mengazab orang-orang yang tidak ikut aturan Allah. Tidak sekedar azab Allah sampaikan di sini, tapi azab yang sadid, yang sangat keras, dan tidak hanya di akhirat nanti Allah azab, Allah juga azab di dunia wal akhirah, dan di akhirat. Wa ma lahum min nazirin, tidak mereka tidak memperoleh penolong. Jadi Bapak Ibu, Allah pasti dan pasti tidak menginginkan kita diazab. Makanya Allah selalu memperingatkan kita dengan azabnya agar kita menghindari azab itu. Gimana cara menghindari azab itu? Jadilah orang yang beriman, jadilah orang yang taat, bukan menjadi orang yang kafir. Ini Ali Imran 56. Di ayat 55 sebelumnya Bapak Ibu, Allah berbicara tentang janji Allah kepada Nabi Isa, bahwa Allah akan mewafatkannya, mengangkatnya, membersihkannya dari tujuan-tujuan orang kafir, serta meninggikan pengikutnya di atas orang kafir. Itu di ayat 55. Dan di ayat 56 ini Allah menyatakan ancamannya kepada orang-orang kafir. Hikmah dan pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, keadilan Allah. Allah memberikan siksaan berat kepada orang kafir sebagai balasan atas penolakan terhadap kebenaran. Jadi azab Allah itu Bapak Ibu ini suatu keadilan yang Allah terapkan. Maka kita melihat Bapak Ibu, apapun yang Allah perintahkan itu luar biasa hikmahnya. Jadi kami katakan syariat Allah bukan untuk dilogikakan, tapi benar-benar untuk diamalkan. Ada orang mengatakan betapa kejamnya hukum Islam, orang mencuri dipotong tangannya. Kejamnya hukum Islam. Banyak yang mengatakan kejamnya hukum Islam. Banyak yang mengatakan seperti itu. Kejamnya hukum Islam. Banyak yang mengatakan seperti itu. Sehingga tidak banyak negara-negara yang menerapkan hukum
Bahkan orang negara Islam sendiri tidak pede untuk melakukan hukum ini. Jadi beberapa negara seperti Saudi Arabia dan juga ada negara di Afrika yang menerapkan hukum Islam ini. Mereka mengatakan potong tangan itu zalim. Tapi kenyataan di lapangan kita melihat Bapak Ibu, orang-orang yang mencuri itu tidak dipotong tangannya, dipotong nyawanya Bapak Ibu. Itu dilakukan orang sekarang ini. Jika kita lihat ada orang menyamret, kemudian orang menyorak yang balik, maka bersama-sama menggembungnya sampai mati Bapak Ibu. Ini dilakukan oleh manusia. Sementara Allah cukup memotong tangannya. Maka orang-orang yang tidak kena dampak dari curian ini dia akan mengatakan zalim ini. Tapi ketika rumahnya dicuri oleh orang lain, dia tidak memotong tangan pencuri, dia memotong nyawanya. Inilah nampak kita bahwa apapun yang Allah ajarkan itu luar biasa di ajaran Allah. Ketika orang menghina, walaupun dia suka sama suka, kalau yang menghina ini belum berkeluarga, maka dia akan dirajam. Dipukul, tadi dirajam dicambuk 100 kali itu hukum Islam, itu Al-Quran mengatakan. Orang mengatakan ini jahat kali, jahat kali. Nah, sementara kita melihat apa kejadian-kejadian Bapak Ibu, ketika seorang suami memprovoki istrinya berselingkuh, yang lakukannya adalah membunuh istrinya dan membunuh selingkuhannya. Sementara Allah mengatakan dicambuk saja kalau untuk orang yang belum nikah. Nampak yang Allah buat itu luar biasa hikmahnya dan keadilannya. Maka jangan kita mengatakan bahwa Allah menjahat, Allah jadikan kita kemudian Allah hukum kita. Allah tidak akan hukum kita kalau kita beriman gitu. Yang penting bahwa ayat ini Imran 56 ini Allah sebutkan, Allah tunjukkan kuasa Allah untuk membuat kita hati-hati sehingga tidaknya keadilan yang muka bumi. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita menzalimi ini jelas-jelas tanah kita. Kemudian ada orang yang punya kekuatan hukum yang merampas tanah kita dan kita tidak bisa melawan. Enak-enak saja orang ini menikmati tanah kita, tapi nanti di akhirat Allah katakan sedihul hikam bahwa azab Allah sangat keras. Kemudian hikmah yang berikutnya, dunia dan akhirat sama pentingnya. Azab tidak hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Apa azab di dunia? Mungkin kita lihat dia kaya raya, dia hebat, dia memimpin, tapi dia memimpin kaya raya dalam bentuk kehinaan. Dia dihinakan oleh orang lain. Dan yang itu dalam kegelisahan dan takut kalau ancaman-ancaman yang orang membunuh dia. Dia dalam Bapak Ibu, mohon maaf dan orang-orang kaya itu sampai 15 orang bodyguard-bodyguardnya Bapak Ibu. Lalu bodyguard itu tak bisa umumkan gaji sehari itu 2.000 tidak gaji sehari. Limo bodyguardnya 5 kali 2 juta, masing-masing bodyguard itu bagi-bagi rumah setiap hari bagaimana pergi Bapak Ibu. Ketakutan dia Bapak Ibu, itu ancam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga katakan di sini ketiadaan pertolongan. Jadi orang-orang yang ingkar itu kalau tidak akan mampu menolong dirinya, tidak ada orang yang akan menolongnya, baik di dunia maupun di akhirat. Banyak kita lihat seperti kejadian-kejadian tsunami, gempa bumi, keberangkatnya pesawat, jatuhnya tenggelamnya kapal, semua orang hebat-hebat, orang kafir tidak mampu menolong dirinya. Dan kemudian hikmah berikutnya ketegasan Allah terhadap penolak risalah. Karena Bapak Ibu, jangan pernah kita menolak risalah Allah, mengatakan hukum Allah itu kejam, syariat Islam itu kejam, dan jangan pernah kita mengatakan itu. Kalau kita belum sanggup untuk mengamalkannya, jangan salahkan syariatnya. Jangan menyalahkan syariat poligami. Orang Islam kayu itu saja ya. Sementara orang lain hanya kerjanya tidak masalah bagi mereka. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.